Orang yang menguasai hal ekwal terhadap kementerian yang dipimpinnya. Dia merupakan pembantu presiden, kedudukannya kuat, sehingga posisi menteri itulah yang seharusnya benar-benar dipilih dari kalangan profesional, dan dengan melihat tantangan pemerintahan ke depan yang tidak ringan, maka profesionalitas, kompetensi dari kementerian itulah yang diharapkan oleh PD Perjuangan daripada sekedar bagi-bagi jabatan kekuasaan politik. Struktur kementerian yang ada saat ini sebenarnya masih relevan di dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan ke depan, terlebih dengan melihat beban anggaran yang sangat berat akibat ketergantungan terhadap utang luar negeri kita. Mas, itu PDIP diajak diskusi nggak ya, Mas, sebagai bagian dari koalisi? Itu merupakan hak sepenuhnya dari Presiden. Buat kami lebih baik bekerja ke bawah, mempersiapkan pilkada serentak, dan kemudian mencari pemimpin-pemimpin yang baik melalui proses kaderisasi partai. Mas, ini kan ada salah satu ponakannya Prabowo begitu, Mas. Ini gimana? Apakah tidak ada konflik of interest atau gimana? Ya, sebenarnya kita melihat yang penting seseorang itu dipersiapkan menjadi pemimpin. Seseorang memiliki kompetensi di bidangnya untuk menjadi seorang menteri termasuk wakil menteri. Memerlukan syarat-syarat leadership, syarat-syarat teknokratik, syarat-syarat memahami bagaimana kebijakan melalui legislasi, melalui perencanaan keuangan yang baik, itu dapat diatasi berbagai masalah bangsa dan negara, dan kemudian kita dapat melangkah ke depan. Sehingga mari kita lihat saja beberapa bulan ke depan, karena evaluasi itu kan selalu dilakukan dan rakyatlah yang akan melihat apakah keputusan tersebut tepat atau tidak. Terkait dengan pilkada, Mas, ini kan kemarin maksudnya untuk Pilgub Sumatera Utara dan Jawa Timur ini ada kemungkinan untuk Mas Bobi maupun Bu Kofifa itu melawan kota kosong. Dari PDI Perjuangan sendiri, apakah sudah mempersiapkan calon tandingan gitu, Mas? Ya, demokrasi ini kan ada ruang kontestasi, baik dalam kaitannya dengan ide, gagasan maupun figur. PD Perjuangan di Sumatera Utara bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang membangun kerjasama politik, sehingga kotak kosong itu tidak akan terjadi untuk Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Karena ini juga mencerminkan aspirasi rakyat terhadap adanya alternatif calon pemimpin. Bagi PD Perjuangan kami terus bergerak cepat, bahkan hari Selasa yang akan datang kami akan undang pers. Kami sudah mengadakan pelatihan tim kampanye pada batch yang ketiga. Sehingga bagi kami pilkada bukan sekedar figur, tetapi ini konsolidasi partai, ini pergerakan mesin partai. Ini keyakinan pada ideologi, ini komitmen kepada rakyat dan tanggung jawab bagi masa depan. Sehingga berbeda dengan sebelumnya, kami saat ini lebih banyak berfokus di kabupaten kota terlebih dahulu, dan pelatihan sudah 3 kali diadakan oleh partai. Artinya menunjukkan pergerakan mesin partai dalam perencanaan strategis untuk memenangkan pilkada berdasarkan kekuatan mesin partai yang menyatu dengan rakyat itu terus dilakukan. Jakarta gimana, Mas? Kemarin Ahok bilang seru nih rematch sama Anies, Mas. Ya, Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, berkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Bahkan kami juga mendapat informasi dari teman-teman civil society, Mbak Bivitri misalnya, ada juga yang mengusungnya, karena Mbak Bivitri ini ketika menyampaikan film Dirty Vote itu di Jakarta itu yang nonton hampir 8 juta orang. Itu bagian dari dinamika yang menyehatkan demokrasi. Maka PD Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut, yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai. Muncul juga nama Mas Pramono Anung, di Jawa Timur muncul nama Ibu Tri Risma hari ini, di Jawa Tengah muncul nama Pak Andika, ada Pak Hendi, ada yang mengatakan Pak Andika juga cocok di Jakarta. Ini semua masih dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas, untuk Jakarta, Mas, itu kan ada dari PKS sudah mengusung Cemibul sama Anies, Mas. Kalau dari PDI sendiri lihat Anies
Ya tidak ada masalah partai lain untuk bergerak, kami juga bergerak, hanya beda strateginya. PD Perjuangan bergerak dengan menyiapkan mesin politik partai, termasuk dengan pelatihan batch ketiga yang kami adakan Selasa depan di Puncak. Masing-masing punya strategi, tetapi PD Perjuangan tidak akan mengambil keputusan yang tidak senafas dengan arus bawah partai, arus bawah rakyat. Itu yang diperhatikan oleh PD Perjuangan. Ya Jawa Barat kami punya banyak calon, sudah ada komunikasi termasuk dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Deddy Mulyadi, Pak Bima Arya, kemudian dari kami ada Pak Ono Surono, ya semua sudah melakukan komunikasi politik. Lagi-lagi di Jawa Barat kami juga fokus terlebih dahulu di tingkat kabupaten kota untuk kami selesaikan. Praktis di sana yang belum kami putuskan tinggal di sekitar 5 kabupaten kota. Sejauh ini karena ada skenario Airin Rano Karno begitu respon PDIP. Ya Banten muncul nama dari internal PDI, ada Pak Rano Karno, ada Pak Ade Sumardi. Komunikasi dengan Partai Golkar termasuk dengan Ibu Airin telah dilakukan, bahkan dipimpin oleh Bapak Ahmad Basarah. Jadi kami membagi tugas di antara personel DPP. Dengan penambahan personel DPP oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, maka jajaran DPP PD Perjuangan sekarang terus bergerak karena adanya energi-energi baru seperti Pak Ganjar, Pak Ahok, ada Pak Deddy Sitorus, Bu Bintang, Pak Adian, Bung Roni, semuanya yang masuk ke DPP partai sekarang menjadi bagian dari tenaga pergerakan untuk memenangkan pilkada itu. Mas, kalau di Jawa Timur kan Bu Risma ini nomor 2 ya menurut survei dari Kofifa. Ini apakah ada potensi maju? Ya, Bu Risma nomor 2 itu belum bergerak. Ya sama dengan survei Pak Andika di Jawa Tengah belum bergerak. Artinya mereka itu mengandung harapan dari rakyat. Nah sehingga Ibu Risma juga terus kami cermati di Jawa Timur. Ibu Mega sudah menugaskan salah satu fungsionaris DPP Pak Said Abdullah, juga Pak Pramono Anung untuk membantu proses konsolidasi di Jawa Timur. Mas, isu lain KPK Mas yang kemarin Mas Hasto. Dari Bali sudah kami siapkan dengan baik satu kesatuan, bahkan kami meyakini dengan melihat perkembangan di Jemberana, Kelungkung, kami nanti memiliki tingkat kepercayaan dari rakyat yang semakin besar. Di Bali, di dalam pemilu kemarin, di tingkat kabupaten kota, kursi kami bertambah 14. Sehingga ini menunjukkan kepercayaan rakyat. Nah terhadap siapa yang dicalonkan, kan muncul ada nama Pak Koster, ada nama Pak Giri, dan juga beberapa kepala daerah dari PDI. Siapa ya Bang nanti yang akan direstukan Bang? Ya tunggu momentum yang tepat. Mas Hasto, Nanti akan diumumkan bersama-sama. Undang-undang Watimpres Mas, Undang-undang Watimpres itu kan lagi dibentuk Mas, dan Watimpres mau diubah menjadi DPA. Nah DPA itu kan nanti akan setara dengan Presiden menurut PDIP bagaimana Mas? Ya kami sependapat dengan pendapat para pakar, termasuk juga Pak Yusuf Kalla, bahwa ini bukan sekedar nama. Ketika sudah menggunakan nama Dewan Pertimbangan Agung, itu seluruh memori kolektif kita terhadap lembaga tersebut adalah harus dilakukan melalui amandemen konstitusi. Karena DPA ini bukan sekedar untuk menempatkan orang per orang tertentu, tetapi ini mengandung fungsi untuk memberikan pertimbangan kepada presiden, apalagi sifatnya yang agung. Sehingga ada implikasi di dalam tata pemerintahan negara ketika hal tersebut juga harus menggunakan nama seperti itu. Maka suara-suara kritis tersebut seharusnya didengarkan oleh penyusun undang-undang. Jangan sampai fenomena autocratic legalism itu dibiarkan terjadi. Mas soal KPK Mas kemarin Mas dipanggil KPK, tapi ditunda ya, kenapa Mas? Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan
terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ. Sehingga ya nanti saya akan datang. Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen Adi Darmo, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan, karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut. Ya kami akan hadir, karena kami sejak awal memang punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya, karena saya juga belum tahu, diminta sebagai saksi. Tapi saya pastikan saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini nggak ada bisnis. Mas untuk DPA ini kan nantinya atau DPL itu akan menjadi presidential club kan Mas. Nah itu nanti salah satunya ada Bu Mega. Bu Mega sendiri mau nggak kalau ditawarin jadi anggota DPA Mas? Namanya kan DPA bukan presidential club. Jadi people club itu jauh lebih baik. Jadi nggak ada itu ya. Jadi Ibu Mega fokus pada tugas beliau. Ya, telah dipercaya oleh Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP, Ketua Dewan Pengarah BRIN, itu tugas yang tidak ringan, dan juga sekaligus sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Mas Hasto, tanggapan soal makan gratis dong Mas, ini kan berubah-berubah terus nih, terus paling klarifikasi soal ternyata nggak jadi 7.500, balik lagi ke 15.000, tanggapannya Mas? Justru nanti saya ajak wartawan ketika program itu dijalankan, kita makan gratis bersama-sama ya. Ya. Cawagup dari Lampung kemarin kan katanya komunikasi dengan Gerindra. Sekarang udah ada namanya belum? Cawagup dari PDI. Masih dikomunikasikan. Maka kalau untuk Pilgub ini kan ada bejana berhubungan. Tetapi kalau kabupaten kota kami relatif bisa membangun kerjasama yang baik di tingkat kabupaten kota, dan kemudian akan dilanjutkan karena peta gubernur itu tidak terlepas dari peta kabupaten kota. Contohnya di Banten kami banyak kerjasama di tingkat kabupaten kota dengan Golkar, maka di tingkat provinsi itu juga berkomunikasi dengan Golkar. Di Lampung banyak berkomunikasi dengan Gerindra karena di tingkat kabupaten kota seperti itu. Sehingga nanti di tingkat provinsi bersama dengan Gerindra. Itu kira-kira desain kerjasamanya. Di Jawa Timur banyak juga dengan PKB, hal seperti itu sesuai dengan kondisi sosiopolitik di daerah. Berarti nama cawagupnya belum ada? Nama cawagup sudah ada dari PD Perjuangan. Kami ada 2, yang itu ada Pak Umar, kemudian ada Pak Tono, tapi mengerucutnya itu adalah kepada Saudara Umar, ya, Bupati Tulang Bawang Barat kalau tidak salah, 2 periode. Mas Hasto, yang untuk panggilan KPK itu kapan rencananya Mas Hasto mau datang atau menunggu panggilan surat? Ya kalau boleh datang baru dikomunikasikan tim hukum. Sekiranya minggu depan kami boleh datang, ya kami akan datang. Mas, ini kan juga di Pemkot Semarang itu juga sedang disorot ya Mbak, nama Mbak Ita juga terseret. Kalau dari PDI Perjuangan melihatnya ini sedang ditarget nggak ada politik? Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak itu memang ada berbagai dinamika politik hukum. Ada politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, ada politik hukum yang juga digerakkan oleh kepentingan politik lain. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Contohnya dulu di NTT, itu Saudara Marinus Sae, itu juga dalam rangka pilkada. Sehingga sekarang ini menjadi ambigu di dalam proses penegakan hukum. Hanya PDI Perjuangan percaya, dan kami menghormati seluruh proses hukum tersebut, hanya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah dan mengedepankan kebenaran dalam hukum. Jangan hukum ditunggangi oleh alat kekuasaan. Cukup? Cukup semua ya? partai kan Yuk. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta,
Agar layak, Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.